Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, Anda dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, jagalah hatimu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini pasti menguatkan kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita sering banget mendengar istilah ikuti kata hatimu, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan follow your heart, ikuti hatimu. Bahkan ini seringkali dijadikan menjadi sebuah lagu, menjadi judul lagu. Bahayanya adalah ketika hati itu sedang bermasalah. Itu menjadi sangat berbahaya. Hati sedang bermasalah, pikiran sedang kacau, lalu kemudian mau diikuti kata hati, itu bahaya sekali. Jadi saudara, menjaga hati itu sangat penting, sangat menentukan apa yang akan terjadi, apa yang akan diterima di dalam kehidupan. Sampai dikatakan dengan segala kewaspadaan, saking seriusnya sampai dikatakan dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Artinya saudara, orang yang menjaga hatinya dengan baik, maka kehidupan akan terpancar. Sebaliknya orang yang gagal menjaga hatinya, maka kematianlah yang mengalir. Berapa banyak orang jago cari uang, tapi nggak jago jaga hati. Berapa banyak orang punya nama baik, tapi nggak jaga hati. Sehingga di tengah-tengah keberhasilannya, di tengah-tengah nama baiknya, kehidupannya kian lama makin hancur dan makin hancur. Dan tidak sedikit yang mengakhiri hidup dengan sia-sia, karena urusannya dengan hati. Nah, ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, yang mereka gagal menjaga hatinya. Yang pertama, Kain. Kain, karena dia gagal jaga hatinya, dia membunuh adiknya. Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi karena persembahannya tidak diterima, hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 8 dan 11. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Adiknya itu lalu membunuh dia. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengganggangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi karena hatinya panas, mukanya muram, maka dia melakukan hal yang sangat mengerikan. Jadi saudara, hati-hati kalau kita menjadi panas hati, muka muram,
hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Yang kedua adalah Saul. Saul ditolak menjadi raja. Orang ini awalnya diurapi oleh Samuel, tapi karena nggak menjaga hati, dia pun kemudian ditolak menjadi raja. Saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 7-10 dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya akhir-akhir jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bayangkan ketika perempuan yang menari-nari itu mereka bernyanyi, mereka berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Hal itu menyebalkan hati Saul, membuat dia sebal dan dengki terhadap Daud. Bayangkan, segampang itu dia dengki, segampang itu dia marah kepada Daud. Yang berbicara itu adalah perempuan yang menari-nari itu. Tetapi yang disalahkan adalah Daud. Gagal menjaga hati. Nah, apa yang terjadi? Maka Alkitab mencatat keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Bayangkan saudara, dia sampai kerasukan. Jadi orang yang tidak menjaga hati ini sangat berbahaya. Bahkan matinya Saul itu sangatlah mengerikan. Jadi saudara, jaga hati. Jaga hati. Lalu kemudian Musa karena nggak menjaga hati, maka dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah Kanaan? Karena dia marah, dia jengkel terhadap bangsa Israel. Tuhan bilang, Musa, bukit batu itu perintahkan, maka air akan keluar. Tapi karena dia mendengar keluh kesah, sungut-sungut bangsa itu, maka dia marah lalu memukul bukit batu itu. Lalu Tuhan bilang, engkau melanggar kekudusanku. Akibatnya Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, padahal sudah dekat tanah Kanaan. 40 tahun dia tuntun bangsa ini, ya, dia pimpin, tapi dia sendiri pun tidak masuk ke tanah Kanaan karena nggak jaga hati. Jadi saudara, banyak sekali kerugian yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak menjaga hati. Nah, kemudian ada minimal 2 orang yang menjaga hati dengan baik. Yang pertama, Daud. Daud ini sewaktu-waktu dia mengalami satu masalah dan dia menjaga hatinya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi di tengah-tengah dia sangat terjepit dan orang-orang hendak melempari dia, dia bukannya kecewa,
Dia bukannya marah, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi, saudara. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, Yusuf. Siapa yang tidak tahu cerita Yusuf? Orang ini, saudara-saudaranya membenci dia. Yusuf dibuang ke sumur. Yusuf dijual. Yusuf difitnah. Yusuf dipenjara. Tapi apakah Yusuf kemudian benci kepada saudara-saudaranya? Alkitab mencatat dia mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan satu statement yang begitu luar biasa, Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi dengan semua hal yang dialami oleh Yusuf, dia tetap menjaga hatinya, sehingga tidak terkejut kalau kemudian Tuhan memakai Yusuf, lalu kemudian mempromosikan Yusuf menjadi berkat atas keluarganya. Dan saya berdoa, saudara, jagalah hatimu. Ya, apapun yang terjadi dari luar dirimu, jaga hatimu. Sebab engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang membela, saudara. Dan aku percaya seperti Daud ditolong Tuhan, seperti Yusuf ditolong Tuhan, dipakai dan dipromosikan Tuhan, saudara dan saya juga demikian. Tetap semangat, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami menjaga hati kami untuk terus percaya kepadamu, untuk terus hati ini terarah kepadamu. Dan kami percaya untuk segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.